Sudah terdengar, Kak? Oke, selamat siang Kak Cornelia. Bisa besarin lagi suaranya? Sudah terdengar, Kak? Ya, sudah terdengar. Nah, gimana kabarnya Kak hari ini? Baik, Kak. Kakak gimana nih? Hilang lagi Kak suaranya? Atau di saya saja ya sendiri? Sudah terdengar, Kak? Nah, ini sudah kedengaran, cuma masih kecil Kak. Sekarang sudah belum, Kak? Kedengaran, tapi masih kecil. Mungkin Kak Cornelia bisa pakai headset mungkin? Sebentar ya, Kak, ya. Oh iya. Oke, selagi menunggu Kak Cornelia, nah kalau boleh tahu nih teman-teman di sini masih sekolah ya? Ada yang pasti masih SMA atau ada yang kuliah juga yang ikutan? Boleh yuk dijawab di kolom chat. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat pertanyaan yang akan ditanyakan nanti. Masih kuliah nih Kak, wah ada yang kuliah ternyata. Nah, untuk teman-teman mungkin nanti yang pernah mendapatkan beasiswa juga bisa sharing juga, bisa saling sharing juga dengan teman-teman gimana sih tips and trick mendapatkan beasiswa itu. Lalu misalkan ada kayak enak tuh menjadi pemburu beasiswa itu gimana sih? Karena sepengalaman saya sepertinya itu agak ribet dalam mengurus mengurus berkas-berkasnya gitu. Tapi mungkin untuk teman-teman mungkin punya tips and triknya tersendiri, jadi nanti bisa kita saling sharing-sharing saja ya. Dan mungkin yang teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Cornelia, bisa banget nanti langsung saja ditulis di kolom chat ya teman-teman. Siang, Kak. Sudah terdengar suara saya, Kak? Nah, sudah Kak. Ini jelas banget. Oke, aku mulai aja ya, Kak ya. Ya Kak, silakan. Oke, selamat siang semuanya. Kenalin aku Cornelia. Aku mahasiswi Sistem Informasi di BRI Institute. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ke pihak komunitas media inspiratif yang udah ngasih aku kesempatan untuk berbagi informasi tentang beasiswa PRT BUMN di webinar kali ini. Yang kebetulan tadi pagi itu baru aja nih Kak di-launchingkan beasiswa PRT BUMN untuk tahun ini. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau hadir. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Oke, bisa lanjut Kak slide-nya selanjutnya. Ya, jadi udah perkenalannya
aku Cornelia, bisa dipanggil Cornelia, terserah kalian. Dan di situ ada Instagram aku, email aku, atau mungkin untuk teman-teman yang mau tanya silakan. Nanti akan aku jawab satu-satu juga. Nah, sebelum aku mulai ke materi, aku mau ngasih ini nih, kata-kata nih dari Song Mino. Ada yang tahu nggak Song Mino itu siapa? Jadi Song Mino itu anggota boy group dari Winner ya. Tapi kali ini kita mau bahas tentang kata-katanya aja. Jadi kutipan yang disampaikan Mino Winner ini ngajarin ke kita kalau misalnya kita mencoba sesuatu itu kita nggak boleh mikirin cuman hasilnya aja, tapi yang terpenting dari itu semua itu pengalaman, karena di balik pengalaman itu pasti tersimpan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Jadi setiap kesempatan itu adalah pemberian Tuhan, jadi kayak setiap kesempatan harus kita maksimalin gitu. Jadi sebenarnya proses yang penting itu bukan di hasilnya, tapi proses di mana kita yang dari awalnya nggak tahu apa-apa, terus kita dari bingung, terus kita cari-cari informasi, terus sampai sekarang kita bisa di akhir prosesnya itu. Nah, jadi ya, aku sebelum masuk ke materinya, aku mau ngajak kita semua untuk mulai ngajak kita semua untuk mulai berpikir ya, untuk ubah mindset kalau misalnya kita ikut sesuatu itu untuk memperoleh pengalaman dan juga ilmu. Jadi kayak jangan fokus ke hasilnya terus gitu, karena hasil itu kadang emang nggak sesuai sama apa yang kita inginkan gitu kan. Waktu itu aku pendaftarnya waktu itu ada sekitar 9.145 orang. Nah, dia milih cuma 5 orang. Otomatis kan kita harus kayak siap mental gitu kan. Nah, gitu. Oke, slide selanjutnya, Kak. Nah, aku mau jelasin nih tentang beasiswa APRT BUMN, tapi aku mau jelasin tentang APRT BUMN-nya dulu ya. Jadi Aliansi Perguruan Tinggi BUMN atau APRT BUMN itu perkumpulan perguruan tinggi yang berafiliasi dengan badan usaha milik negara yang menjadi wadah bagi seluruh warga perguruan tinggi untuk bersinergi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, APRT BUMN itu sebenarnya di awalnya itu didirikan oleh 5 perguruan tinggi di tahun 2017. Itu didirikan oleh Institut Teknologi PLN atau ITPLN, terus Universitas Pertamina atau UP, Telkom University, Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia, dan Universitas Internasional Semen Indonesia. Terus dalam perkembangannya, beberapa perguruan tinggi di bawah naungan BUMN ya, itu bergabung ke APRT BUMN. Itu sesuai urutan waktunya, ada Poltek Pos, Politeknik Pos Indonesia, kemudian ada Institut Teknologi Telkom Surabaya atau ITTS, dan BRI Institut di Kamsaku. Nah, tapi pagi tadi, waktu aku ikut launching beasiswa APRT BUMN untuk tahun 2021, ternyata ada satu universitas lagi yang gabung, itu dari IT Telkom Purwokerto. Nah, jadi ada tambahan ya otomatis untuk kuota beasiswanya gitu. Nah, perguruan tinggi yang tergabung di APRT BUMN ini itu punya spesialisasi yang sangat dibutuhkan di dunia industri, terutama di industri BUMN sendiri. Kayak misalnya dari gambar ada UISI. UISI itu punya spesialisasi di bidang teknologi persemenan. Kemudian Telkom University itu di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada BRI Institute itu di bidang teknologi keuangan digital atau digital financial technology, di bagian digital financial technology. Kemudian ada ITTS itu di bidang teknologi komunikasi dan technopreneurship. Ada Universitas Pertamina di bidang energi. Kemudian ITPLN yang memiliki spesialisasi di bidang ketenaga listrikan, Universitas Pertamina di bidang energi, kemudian ITPLN di tenaga listrikan, Politeknik Pos di bidang logistik dan supply chain, kemudian Stimlog di manajemen logistik gitu. Nah, kelebihan yang sama-sama dimiliki oleh perguruan tinggi di bawah APRT BUMN itu kedekatannya di dunia industri yang memungkinkan anggotanya itu berkolaborasi untuk mengimplementasikan konsep triple helix, yaitu akademik, bisnis, dan government. Jadi di sini kita sama-sama dapat pengetahuan tentang IT dan juga tentang bisnis gitu. Nah, dalam ruang lingkup pendidikannya, APRT BUMN itu juga berkontribusi dalam bidang pendidikan dengan mekanisme pembayaran CSR yang diwujudkan di beasiswa APRT BUMN ini. Nah, kemudian beasiswa APRT BUMN ini diberikan ke siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya hanya di bawah kampus yang berada di bawah naungan BUMN yang ada di slide ini. Kebetulan
ini untuk tahun lalu ya, yang aku share berdasarkan pengalaman aku, tapi tahun ini ternyata ada tambahan dari IT Telkom Purwokerto gitu. Jadi setiap kampus itu mereka menerima 5 orang beasiswa, jadi totalnya ada 40 orang untuk yang tahun lalu gitu. Oke, boleh slide selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk syarat umumnya ya. Jadi ini sebenarnya kembali ke universitasnya lagi, ke perguruan tingginya lagi. Kadang ada syarat khususnya, dan ini untuk yang syarat umumnya yang udah aku rangkum aja. Ini untuk yang tahun lalu ya. Jadi yang pertama itu merupakan siswa SMA, SMK atau MA lulusan tahun 2019 dan tahun 2020. Berarti kalau misalnya untuk yang tahun ini 1 tahun ke belakang ya, mungkin tahun 2020 dan tahun 2021. Kemudian ada nilai rapor semester 5, semester 1 sampai dengan 5. Tapi kalau misalnya ada yang semester 6, ya nggak apa-apa, lampirin aja. Terus melampirkan sertifikat prestasi, dan juga yang nggak kalah pentingnya itu pasti kan email kalian itu aktif, karena semua pengumuman itu lewat email gitu, baik itu pengumuman lolos administrasi, kemudian wawancara, itu semua lewat email. Nah, berkas pendaftaran diupload secara online di website masing-masing kampus. Kita bisa buka ini sih, websitenya APRT BUMN di aprtbumn.org, atau di Instagramnya APRT BUMN ada @aprtbumn, bisa dicek di situ. Tapi nanti untuk pendaftarannya kembali ke kampusnya lagi. Tapi di website APRT BUMN itu udah ada website kampusnya lagi gitu. Selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk tahap seleksi umumnya ya. Ini kebetulan untuk yang tahun lalu. Untuk yang tahun sekarang itu tes TPA itu nggak ada. Jadi yang pertama pemberkasan sesuai dengan berkas yang ditentukan oleh universitasnya. Kemudian yang tes TPA itu nggak ada tahun ini. Kemudian langsung ke wawancara. Nah, wawancara terus langsung pengumuman. Nah, dari pemberkasan itu banyak orang ya. Waktu itu di universitas aku tuh sekitar 9.145 orang. Terus wawancara jadi 20 orang, dan pengumumannya cuma diambil 5 orang gitu. Jadi emang harus benar-benar persiapan. Ya, boleh selanjutnya, Kak. Nah, jadi tadi itu kan kembali ke ini ya, kembali ke universitasnya masing-masing, ke kampusnya masing-masing mau mengadakan tambahan apa. Nah, kalau di BRI Institute itu ada 2 jalur, ada jalur rapot dan juga jalur prestasi. Nah, kalau misalnya jalur rapot itu persyaratannya yang pertama lulusan SMA sederajat, SMA, SMK, MA tahun 2019 tahun 2020. Berarti kalau tahun sekarang tahun 2021 tahun 2020. Nah, nilai raportnya itu minimal 8,0 karena memang jalur rapot ya. Tapi kalau nanti di jalur prestasi itu bisa lebih rendah dikit. Tapi harus ada piagamnya gitu. Untuk mata pelajaran UN aja. Kemudian harus melampirkan scan rapot itu dari semester 1 sampai 6 kalau yang ada. Kalau yang nggak ada semester 1 sampai 5 nggak apa-apa. Terus melampirkan hasil scan surat keterangan lulus atau ijazah kalau yang punya, yang ijazahnya udah keluar, ada akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan diunggah ke sistem pendaftaran di BRI Institute, karena ini untuk yang BRI Institute ya, sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk yang belum dapat semester 6, rapor semester 6 nggak apa-apa, semester 5 juga nggak apa-apa. Selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk yang jalur prestasi. Jalur prestasi ini nilai rapotnya ketentuannya lebih rendah nih, jadi cuma 7,0. Untuk lulusan SMA ya sama ya, 1 tahun ke belakang. Nilai rapotnya minimal 7,0 untuk mata pelajaran UN. Nah, di sini kita wajib untuk mengumpulkan scan prestasi, sertifikat prestasi. Nah, sertifikat prestasinya ini ketentuannya itu harus juara 1, 2, atau juara 3, minimal tingkat daerah. Gitu. Ini bebas mau sertifikat akademik, non akademik, pokoknya harus juara gitu. Jadi nggak harus diprioritaskan yang akademik, nggak kok, porsinya sama. Kebetulan teman aku itu juga dia ada yang juara game, jadi dia aku kurang tahu ya nama gamenya apa, pokoknya dia juara game gitu, juara 3 tingkat nasional, dan dia ngelampirin itu dan terima. Jadi porsinya tetap sama walaupun non akademik nggak dibedain. Gitu. Untuk berkas lainnya sama ya, ada SKL, terus akte, KTP, dan juga
untuk diunggah ke sistem pendaftarannya di SIAKA BRI. Nanti ada di websitenya BRI. Pokoknya intinya ke websitenya aperti.bumn.org. Di situ udah ada semua websitenya perguruan tinggi di bawah Aliansi Perguruan Tinggi BUMN. Selanjutnya, Kak. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ini nih, kisi-kisi wawancara. Jadi, aku di sini nyampein pertanyaan-pertanyaan wawancara dari penguji tahun lalu. Jadi waktu itu pengujinya ada dua orang, terus waktu itu wawancaranya secara online ya, melalui Google Meet. Ada sekitar, kalau nggak salah waktu itu, ada sekitar 9 atau 10 pertanyaan gitu. Yang ini pertanyaan yang pentingnya aja ya. Oke, jadi yang pertama itu pasti kalian tuh disuruh menceritakan tentang diri kita. Ini pertanyaannya simple sih, tapi kadang juga menjebak. Karena kenapa? Karena kadang kita terlalu kayak bertele-tele gitu untuk nyeritain diri kita, padahal kita udah masukin identitas kita itu di pendaftaran gitu. Jadi kalau tips dari aku sih, yang pertama itu perkenalannya itu singkat aja, kayak asal nama kita, terus asal daerah kita, dan juga asal sekolah. Dan juga boleh juga diceritain tentang kesibukan di akhir-akhir ini gitu, yang terkesan menonjolkan kemampuan kita gitu. Misalnya kalau misalnya kita kayak suka bahasa Inggris gitu, nah terus kita gabung ke komunitas-komunitas kayak bahasa Inggris gitu, ceritain juga nggak apa-apa. Pokoknya yang intinya terkesan kalau misalnya kita itu produktif gitu. Pokoknya juga usah bertele-tele kayak orang tua saya kerja di sini. Kalau nggak ditanyain nggak usah. Terus yang kedua itu pasti ditanyain, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk daftar di kampus ini gitu. Nah, yang kalau tips dari aku itu yang pertama, kalian paparin dulu keunggulan kampus. Jadi pastiin sebelum kita pilih kampus, kita kayak lihat kampus itu, kita tahu visi misinya, kita tahu kelebihan dan juga keunggulan kampus yang kita pilih gitu. Kalau bisa dari masing-masing program studinya juga bisa kita pelajarin gitu. Pokoknya harus rajin ini sih, mantau di website kampusnya gitu. Nah, pokoknya kita paparin aja keunggulan kampus itu di mana, satu keunggulan yang bisa bikin kita merasa minat di kampus itu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk yang di BRI Institute, aku kasih tahu ya, jadi keunggulan kampus aku itu ada program namanya CLP. CLP itu Company Learning Program, di mana mahasiswa itu kita kan S1, tapi kita tuh cuma belajar 3 tahun di kampus. Nah, 1 tahunnya itu magang di Bank BRI dan juga perusahaan yang bekerja sama dengan BRI gitu. Nah, nanti kalau misalnya kinerja kita bagus di magang itu, kita bisa dapat offer letter dari tempat kita penempatan itu gitu. Dan offer letter itu bisa kita gunain untuk ini lulus tanpa skripsi. Terus belajarin juga kalau misalnya di kampusnya itu biasanya kan punya Instagram ya. Nah, di Instagram itu kan pasti kayak ada akun-akun BEM atau akun-akun UKM gitu. Kalian boleh banget itu belajar tentang UKM-nya di situ apa aja. Jadi waktu pengujinya tanya, itu bisa jawab. Jadi kayak pengujinya itu kesannya kayak, wah, anak ini udah tahu banyak gitu loh. Berarti kayak udah niat mau daftar di sini gitu. Yang ketiga, itu pasti ditanyain apa jurusan yang kamu pilih dan alasannya. Terus ditanyain juga kadang kalau misalnya kamu nggak keterima di jurusan yang pertama, gitu, kamu gimana gitu. Nah, jadi tahun lalu itu aku pilih disediakan memang 3 jurusan di satu kampus yang sama. Jadi kalau misalnya milih BRI Institute, ya di BRI Institute, itu peluangnya lebih gede. Jadi kayak daftar di kampusnya sama aja. Nah, kalau tips dari aku sih, usahain kalian pilih 3 jurusan itu yang emang sesuai dengan minat kalian dan juga saling beririsan gitu. Jadi kalau misalnya pilih jurusan yang IT, ya IT semua gitu. Jadi kalau misalnya kalian ditanyain, kalian tuh pengen jadi apa gitu, kalian bisa, misalnya kalian bilang pengen jadi programmer gitu. Nah, kalau misalnya misalnya pilihan pertamanya informatika, terus yang kedua itu teknologi informasi gitu. Jadi kan masih masuk kan, kalau misalnya informatika nggak keterima, bisa masuk ke teknologi informasi. Jadi masih bisa mendukung keinginan kalian untuk jadi programmer itu. Tapi kalau misalnya kayak
agak melenceng gitu, aku kurang saranin sih, kan nanti juga bakal bingung juga gitu kalau misalnya nggak keterima di, misalnya yang pertama jurusannya tentang IT gitu, terus yang kedua tentang misalnya tentang sastra gitu. Agak susah kalau misalnya untuk jawab pertanyaan yang kayak gini gitu. Terus yang keempat itu kita disuruh ceritain pencapaian kita selama ini. Nah, ini tuh kesempatan kita untuk benar-benar ngeluarin apa aja prestasi kita, pencapaian kita selama kita SMA. Itu baik untuk prestasi akademik, non-akademik, dan organisasi. Organisasi itu penting banget. Karena emang dari organisasi kita bisa belajar banyak pengalaman ya, banyak soft skill, banyak hard skill gitu. Nah, kebetulan juga kemarin itu dari 5 penerima beasiswa di kampus aku, itu emang anak organisasi semua gitu. Jadi emang organisasi penting banget. Pokoknya nggak harus organisasi di sekolah, bisa organisasi juga kalian ikut kayak komunitas-komunitas mungkin di luar sekolah, itu bisa banget untuk dikasih tahu ke jurinya. Terus yang kelima, itu kita disuruh nyeritain kelebihan dan kekurangan. Kadang ini pertanyaan yang menurut aku cukup sulit ya, karena terutama di kekurangan gitu. Kita kadang mikir gitu, orang kita banyak gitu. Nah, tapi kalau tips dari aku, untuk yang kelebihan dulu ya. Untuk kelebihan ini, kalian boleh banget untuk nyampein soft skill kalian, hard skill kalian. Kayak misal, kalian tuh pintar mengatur waktu, terus pintar public speaking, terus mungkin operasi beberapa media desain gitu, boleh. Terus tips dari aku juga, kalau misalnya mau mengawali, itu kalian boleh kayak ngawali apa ya, istilahnya kayak basa-basi tapi nggak terlalu panjang gitu loh. Mungkin kayak gini, sebenarnya manusia itu dilahirkan dengan sejuta potensi, dan potensi yang sudah saya gali adalah ini, itu sebutin kelebihan kalian. Dan untuk kedepannya, saya akan terus menggali potensi di dalam diri saya. Gitu. Jadi kayak ditambah-tambahin dikit kalimat, tapi nggak terkesan bertele-tele gitu. Nah, yang kekurangan atau kelemahan itu usahain kita nyebutinnya itu dengan cara penyelesaian kekurangan kita. Jadi misal gini, kekurangan kita itu misalnya pelupa gitu ya. Terus kita sebutin juga kekurangan kita pelupa. Saya orangnya pelupa, tapi saya juga berusaha untuk mengatasi kekurangan saya itu dengan cara ini gitu. Misalnya kalian bikin kayak catatan-catatan kecil gitu. Jadi mereka itu menganggap kita, oh ternyata anak ini bisa ini ya, berusaha untuk mengurangi kelemahan dalam diri dia gitu. Dia mau untuk terus menjadi yang lebih baik gitu. Lanjut Kak. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, itu penguji juga biasanya kayak tanya-tanya gitu ke kita. Kuliah di sini tuh banyak tugas loh, dosennya tuh killer loh gitu. Tapi ini kembali lagi ke kitanya sih gitu. Kalau menurut aku beda banget loh. Jadi waktu aku masuk ya ternyata nyaman-nyaman aja gitu, nggak ada yang dosen killer atau sebagainya gitu. Jadi kayak mereka cuma mau ngeyakinin kita aja gitu. Nah kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, menurut aku kalian harus ini sih kayak ya emang siap gitu. Jadi kayak siap, saya yakin Pak Bu, jadi dengan tekad yang kuat demi membanggakan nama orang tua, saya akan menerima segala konsekuensi untuk mengharumkan nama baik kampus. Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ke meyakinkan kita aja sih. Yang ketujuh, itu kita disuruh nyeritain pengalaman sukses dan pengalaman gagal kita. Gitu. Nah, kalau untuk pengalaman sukses ini itu aku saranin cuman ini aja sih, sebutin satu pengalaman aja, tapi pengalamannya itu yang benar-benar berkesan gitu. Kenapa? Karena yang pengalaman untuk sukses yang lainnya, prestasi-prestasi lainnya itu udah ada di CV kita, udah ada di registrasi kita. Jadi penguji itu udah pegang data kita sebenarnya. Jadi cuman satu aja yang menurut kalian yang benar-benar berkesan gitu. Terus pokoknya jangan bertele-tele gitu. Oh ya, tadi waktu yang pengalaman gagal itu ini sih aku kelemahan ya. Yang kelemahan itu aku juga saranin kalian ini sih. Kayak sampai mungkin upaya-upaya apa aja yang udah kalian jalani dan itu memang berhasil gitu. Jadi mungkin yang selain tadi yang nambahin di bikin catatan itu, misalnya dari awalnya itu saya gini loh Bu, saya itu emang lupa banget dari awalnya itu saya
kayak bener-bener lupa, bener-bener kayak ada janjian sama teman, terus ternyata lupa gitu. Terus setelah saya buat catatan ini, ternyata ke depannya itu saya bisa bagi waktu gitu. Jadi kayak ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari. Oke. Untuk yang ketujuh itu ceritakan pengalaman sukses dan pengalaman gagal. Yang pengalaman gagal ya. Untuk pengalaman gagal ini ya kita ceritain aja sih ke pengalaman-pengalaman gagal kita yang pernah kita alamin gitu. Tapi di akhirnya itu mungkin kita bisa tambahin kayak gini sih. Tetapi dari pengalaman gagal tersebut, saya dapat mengerti bahwa sesuatu itu terjadi untuk yang terbaik, dan dengan saya gagal, saya sedang menghabiskan jatah kegagalan saya di masa depan. Aku dulu bilang kayak gitu sih, terus pengujinya tuh kayak, wah, makanya kayak apa ya? Mereka kayak menghargai upaya aku untuk bangkit dari kegagalan itu. Yang ke-8 itu ditanyain nanti waktu kuliah itu bisa kamu mau fokus ke organisasi aja atau ke belajar aja. Nah, karena di sini itu organisasi itu juga penting, pengalaman itu juga penting. Jadi sebaiknya jawabnya iya, saya fokus ke belajar dan juga fokus ke organisasi gitu. Dan tapi kita di sini berusaha untuk efisien membagi waktu, jadi bisa dapat 2 pengalaman sekaligus. Terus yang ke-9 juga ditanya ini, kalau misalnya kamu diterima di kampus ini dan diberikan kesempatan untuk mendirikan UKM apa yang kamu dirikan? Nah ini kalau menurut aku pentingnya belajar tentang kampus yang kita tuju itu ini sih, karena kita kan udah tahu kan UKM-nya apa aja, organisasinya apa aja. Nah yang belum ada itu apa gitu. Jadi bisa kita usulin yang sesuai dengan minat kita gitu. Misalnya minatnya di bidang penelitian gitu, ya mau bikin UKM penelitian karena kebetulan belum ada di kampusnya gitu. Jadi emang kita kayak diberi kesempatan untuk berpikir inovatif sih untuk kemajuan kampusnya gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, itu ditanyain, kan pendaftarnya banyak ya. Nah, kenapa sih kita itu harus milih kamu dari sekian banyak orang? Ini pertanyaan penutup waktu itu aku ingat banget. Jadi, kalau menurut aku di sini jawabnya itu sambil sebutin soft skill apa aja yang menurut kalian tuh menonjol dari diri kalian. Jadi, satu soft skill atau hard skill gitu yang emang menurut kalian tuh yang terbesar gitu dalam diri kalian. Misalnya kalian punya time management yang baik, sehingga kalian tuh bisa berkarya di pembelajaran dan di organisasi, dibuktikan dengan prestasi saya yang bisa dominan di organisasi dan juga di pembelajaran, misalnya nilai yang bagus, kemudian menang di lomba apa aja gitu. Jadi pokoknya ceritain keunggulan lagi sih, apa sih istilahnya, tapi dipadu sama soft skill tadi. Gitu. Satu aja tapi yang benar-benar meyakinkan gitu. Selanjutnya Kak. Nah kalau ini tipsnya sih, untuk yang pertama itu pastiin kita siapin berkas itu urut sama rapi ya, jadi sesuai dengan yang diminta, terus scan-nya jelas, pokoknya urut gitu, jangan sampai apa ya istilahnya kayak mencong-mencong gitu, jangan, karena dari situ penguji itu juga nilai kesiapan kita gitu. Terus yang kedua itu bagi waktu persiapan. Jadi persiapan itu proses yang penting banget, karena di situ kadang kalau misalnya kita kurang persiapan, itu kedepannya akan susah juga ke diri kita. Bisa dengan timeline, bisa dengan matrix gitu, terserah kalian. Yang penting bisa bagi waktu yang baik. Terus belajar wawancara ini bisa kalian belajar sendiri melalui kanal YouTube bisa. Waktu itu aku belajarnya dari Sulars Official, jadi di situ emang ada tips-tips wawancara gitu, atau dari YouTube yang lain mungkin bisa, pokoknya diringkas aja. Nah, kalian juga boleh ini sih tanya ke penerima beasiswa di tahun sebelumnya gitu, karena mereka kan punya pengalaman yang bisa dibagi ke kita dan juga tips yang bisa dibagi ke kita. Terus pakaian resmi dan menarik ketika wawancara. Jadi kayak menunjukkan kalau misalnya kesan kita itu siap gitu. Sudah Kak, selanjutnya. Nah, sekian sih dari aku.
Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin silakan diajukan di sesi tanya jawab. Pokoknya aku mau bilang semangat ke kita semua untuk nggak harus kita yang cari beasiswa aja, tapi kita yang mungkin mau lomba atau mungkin adik-adik SMA yang lagi cari universitas, cari kampus, pokoknya semangat. Terus jangan pernah nyerah ya, coba dulu di setiap kesempatan. Pokoknya kalau misalnya kita berhasil, itu anugerah dari Tuhan. Tapi kalau misalnya kita gagal, itu berarti perlindungan dari Tuhan. Artinya waktunya masih belum tepat, atau mungkin prosesnya masih perlu lebih panjang lagi gitu. Tapi yang penting dari proses itu kita bisa belajar banyak pengalaman dan juga banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu aja dari aku. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Nah, terima kasih banget Kak Cornelia karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis di kolom chat kalau malu. Nah, yuk yang ingin bertanya, silakan jangan malu-malu teman-teman. Boleh scan atau tulis di kolom chat. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Kurnia. Pertanyaannya itu langsung saja saya bacakan ya. Pertanyaannya, kampusnya apa aja nih Kak untuk beasiswa APRT? Nah, silakan Kak. Oke, makasih pertanyaannya Kak. Jadi kampus untuk beasiswa APRT ini khusus di kampus di bawah naungan BUMN gitu. Karena memang pendirinya dari APRT BUMN. Itu yang pertama ada UISI, Universitas Internasional Semen Indonesia, yang dimana dia bergerak di bidang bisnis dan juga teknologi persemenan. Kemudian ada Telkom University yang dia punya spesialisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada BRI Institute yang punya spesialisasi di bidang teknologi keuangan digital dan technopreneurship. Ada IT Telkom Surabaya yang sama ya di sini bidangnya di teknologi komunikasi dan technopreneurship. Terus ada IT Telkom Purwokerto, itu baru sih tahun ini. Jadi jam 8 pagi tadi itu baru launching, dan itu ternyata ada IT Telkom baru bergabung gitu. Tahun lalu masih belum bergabung gitu. Terus ada Universitas Pertamina itu yang punya spesialisasi di bidang energi. Ada ITPLN itu punya spesialisasi di bidang ketenaga listrikan. Terus ada Poltek Pos, itu punya spesialisasi di bidang logistik, supply chain management, dan juga e-commerce. Terus ada Steamlock, itu punya spesialisasi di bidang manajemen logistik, transportasi, dan rantai pasok. Dan semua universitas ini tuh di bawah naungan perusahaan BUMN gitu. Jadi UISI di bawah naungan PT Semen Gresik, kemudian BRI Institute di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia, Telkom University, ITTS, dan juga IT Telkom Purwokerto di bawah PT Telekomunikasi Indonesia, Universitas Pertamina di bawah PT Pertamina, ITPLN di bawah Perusahaan Listrik Negara, Steamlock di bawah Bulog kayak Badan Usaha dan Logistik, terus Poltek Pos di bawah PT Pos gitu. Oke, apakah ada feedback dari Kak Kurnia? Sudah cukup Kak, makasih banyak. Terima kasih. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dari Kak Hanifah Bakti. Pertanyaannya itu, bagaimana cara membuat CV yang menarik Kak? Bisa dicontohkan? Nah, silakan Kak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi menurut aku CV yang menarik itu CV isinya sesuatu yang nggak bertele-tele gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku sih yang pertama mungkin bikin identitas kita itu, terus kemudian ada pengalaman itu bagi dua, pengalaman organisasi sama prestasi gitu. Jadi kolomnya beda, prestasi itu untuk yang mungkin lomba-lomba, terus kalau yang pengalaman itu bisa diisi pengalaman organisasi, terus juga mungkin kalau misalnya pernah jadi pembicara-pembicara gitu boleh dimasukin. Terus ada riwayat pendidikan, sama yang nggak kalah penting itu hard skill sama soft skill kamu, karena di situ kayak poin plusnya itu nyampainya di situ. Gitu sih Kak. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Cornelia. Untuk Kak Hanifah Bakti, apakah ada feedback dari Kak Hanifah Bakti? Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, lanjut ya, Kak.
Dari Kak Valeri Karena. Kak, saya mau bertanya, jadi saya rencana mau ambil jurusan seperti bisnis, itu bagusnya ke kampus mana ya, Kak? Sebelumnya terima kasih, Kak. Baik, Kak Cornelia bisa langsung dijawab. Oke, jadi sebenarnya kalau di bawah naungan BUMN itu kita juga belajar bisnis sih, karena kita kayak semua itu pasti dikasih pembelajaran bisnis karena memang kita bergeraknya di sektor industri gitu. Nah, tapi kalau misalnya pengen yang fokus ke bisnis, misalnya mau yang bisnis keuangan, kalau yang bisnis keuangan dan IT itu bisa ke BRI Institute sih, karena di sini kita bisa lulus itu punya 2 kompetensi, ada kompetensi bisnis, ada kompetensi IT. Jadi walaupun kita jurusan IT, kayak aku ini sistem informasi ya, tapi aku sistem informasi yang dikhususin ke perbankan digital. Jadi kita juga belajar akuntansi, belajar ekonomi, belajar bisnis, dan juga belajar perbankan juga gitu. Terus kalau misalnya mau yang di bidang bisnis kayak teknologi persemenan gitu bisa ke UISI. Jadi tergantung bisnisnya mau yang kayak gimana. Kalau yang keuangan nggak apa-apa ke BRI Institute gitu. Kalau yang pengen ke teknologi kayak persemenan gitu bisa ke UISI gitu. Itu sih, Kak. Oke, apakah ada feedback dari Kak Valeri? Apakah ada feedback? Nggak ada kok, Kak. Sudah jelas. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu dari Kak Desi. Apa saja kiat-kiat khusus untuk mendapatkan proses dan hasil yang lebih baik, terutama dalam berkarya, Kak? Khususnya juga untuk beasiswa. Silakan, Kak. Bisa langsung dijawab. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau menurut aku kiat-kiat itu kita bisa bikin rencana ya. Jadi kita bikin study plan gitu. Kita mau misalnya SMA nih, baru masuk SMA itu 3 tahun itu kita apa aja yang pengen diraih gitu. Misalnya pengen jadi juara olimpiade atau pengen jadi ketua OSIS gitu, ditulis aja di awal-awal. Nah, terus dari kita bisa bikin target, itu kita bisa susun jadwal. Karena kebetulan aku sendiri itu anaknya bingungan gitu. Kalau misalnya sesuatu yang nggak terjadwal itu kadang suka bingung. Jadi dari kita punya target, terus kita bisa susun jadwal. Nah, jadwal itu bisa setelah kita susun jadwal, kita urutin prioritasnya. Mana nih yang pengen kita dapetin dulu, mana nih yang pengen kita pelajarin dulu gitu. Nah, setelah kita tahu prioritasnya yang mana, jadi kita lebih mudah gitu untuk pelajarin itu, untuk ngeraih itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kita belum keraih gitu, nggak apa-apa gitu. Karena yang penting kita udah berani untuk rencanain, udah berani untuk mencoba. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan yang lain, coba terus gitu. Jangan kalau misalnya kita coba ini terus gagal, terus udahlah kita nggak mau coba lagi. Gitu. Sayang banget sih menurut aku karena kesempatan itu selalu nggak datang 2 kali ya. Dan jadi kalau misalnya ada kesempatan, pokoknya coba aja. Gitu. Pokoknya jangan pernah berhenti mencoba. Terus misalnya kalau tipenya kayak aku nih bingungan gitu, bikin jadwal aja, pokoknya semuanya terjadwal mau ngapain dalam 1 tahun ini. Misalnya kalau kuliah nih 1 semester nih aku mau ngapain aja sih, mau belajar hal apa aja yang nggak aku pelajari di kampus gitu. Mungkin bisa kayak gitu sih, Kak. Oke, apakah ada feedback dari Kak Desi? Iya, makasih Kak Cornelia. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Angelin, yaitu kalau mau ambil farmasi, apakah sudah ada beasiswanya, Kak? Silakan Kak Cornelia. Kalau di di BUMN ya, di perguruan tinggi di bawah naungan BUMN, setahu aku belum ada sih kalau yang jurusan kesehatan gitu. Tapi setahu aku beasiswa itu banyak ya, bisa. Emang kalau S1 memang kalau yang dari lembaga itu memang agak susah. Tapi bisa mungkin ke kampusnya gitu. Atau aku tuh juga pernah lihat sih di Instagram gitu ada informasi-informasi beasiswa gitu, tapi beasiswanya nggak penuh, kayak mungkin bantuan tiap semesternya 1 juta atau berapa gitu ada sih. Pokoknya kalian coba ini deh, lihat di Instagramnya kalau yang belum tahu @sulers official gitu. Jadi di situ ada banyak banget informasi beasiswa. Dulu aku dapat informasi tentang beasiswa PTBM ini juga dari Sulers gitu. Itu sih, Kak. Oke. Apakah ada feedback dari Kak
Angelin. Baik Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya. Nah, mumpung waktunya masih ada, teman-teman bisa yuk yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Nah, saya ingin bertanya nih Kak, secara pribadi. Apakah ada hal yang menurut Kak Cornelia itu hal tersulit saat menjalani tes-tes beasiswa APT BUMN ini? Kalau tahap yang butuh banyak persiapan, kalau menurut aku wawancara ya Kak. Karena emang kita awalnya kita nggak tahu wawancara itu diwawancarain siapa, pertanyaannya tentang apa gitu. Kita juga masih belum tahu. Jadi kayak harus banyak persiapan gitu. Kalau aku boleh cerita itu sebenarnya dulu waktu wawancara itu 16 Juli ya, 16 Juli. Nah, hamin satu wawancara itu nenek aku meninggal. Jadi emang nggak sempet belajar wawancara sama sekali. Nah, kebetulan dulu waktu aku belum daftar beasiswa ini, tapi sekitar bulan April kalau nggak bulan Mei gitu ya, bulan Mei kalau nggak salah. Nah, itu ada pendaftaran vokasi di salah satu PTN di Jawa Timur. Terus aku daftar. Nah, katanya di situ ada seleksi wawancara. Terus akhirnya ya udah deh aku belajar gitu kan, pokoknya belajar sampai tanya-tanya ke yang tahun-tahun sebelumnya gitu, pokoknya belajar banget tentang wawancara. Ternyata nggak kepake gitu karena dihapus. Jadi karena COVID dihapus gitu. Akhirnya waktu itu aku sempat nyesel juga sih, kayak udah capek-capek belajar gitu. Tapi ternyata kepakainya waktu aku persiapan APRT, karena aku nggak ada waktu persiapan gitu. Jadi kayak persiapannya udah ngikut yang vokasi itu, yang sebelum beasiswa APRT gitu. Jadi emang sesuatu itu terjadi untuk sebuah alasan gitu. Pokoknya kita belajar apapun, nggak ada yang walaupun nggak kepake sekarang, tapi pasti bakal kepake nanti gitu sih Kak. Berarti yang harus disiapkan banget tuh wawancara ya Kak, karena harus dipikirkan matang-matang sebenarnya ya Kak. Iya, karena kita kan online nih, jadi kita kan nggak ketemu sama panitia sama sekali kan. Jadi kalau online kita submit berkas aja gitu. Nah, ketemunya tuh ya waktu wawancara itu kan, jadi kayak sebenarnya panitia kalau diwawancara itu kalau menurut aku sih bukan kayak ngenilai kemampuan kita, tapi kayak ngenilai lebih ke kepribadian kita, gimana kita nyelesain. Karena kita itu kan nantinya kalau lolos seleksi wawancara itu kan bakal jadi anak yang terpilih ya, yang diberi kesempatan. Nah, otomatis panitia nggak akan ngasih kesempatan ke orang yang salah gitu. Jadi makanya mereka kayak benar-benar ngetes kepribadian kita. Jadi selain kita nanti di kampus diharapkan berprestasi, itu kita juga diharapkan bisa jadi mahasiswa yang menginspirasi teman-teman yang lain, yang bisa berperilaku baik dan juga beretika yang baik gitu. Oh ya, aku tadi lupa Kak, belum nyampein ini nih. Setelah kita dapat beasiswa APRT BUMN, itu kita nggak lepas gitu aja. Jadi kita dikasih ketentuan. Kalau di BRI Institute itu kita dikasih ketentuan tiap semesternya kita harus mempertahankan IP kita minimal 3,0. Di universitas lain juga sama mempertahankan IP, tapi standarnya beda-beda. Itu ada yang 3,7, ada yang 3,4 gitu. Kalau di BRI Institute 3,0 minimal. Gitu sih Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Sudah menjawab semua pertanyaan dari para peserta dan juga pertanyaan saya tadi. Nah, oke, selanjutnya itu pengenalan komponen profil INES dengan Kak Wita. Apakah sudah ada di Kak Desi? Ya, selamat siang Kak. Silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada panitia Komunitas Muda Inspiratif yang hari ini webinarnya berjudul Choose Your Dream with Scholarship Kupas Tuntas Beasiswa BUMN. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemateri yang sangat keren sekali, juga kepada moderator dan kepada semua peserta webinar yang telah hadir di ruang Zoom ya.
Perkenalkan, nama saya Kak Wita, perwakilan dari Ines Kosmetik Cabang Aceh. Sedikit memperkenalkan tentang Ines ya teman-teman. Ines Kosmetik adalah brand lokal yang berproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur sejak tahun 1998 atau tepatnya 23 tahun yang lalu. Ines Kosmetik juga sudah mengantongi sertifikat halal loh dan sudah BPOM. Jadi aman banget kalau mau dicoba atau dipakai. Nah, Ines Kosmetik produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari skincare, di mana masa pandemi kita tidak bisa melakukan perawatan ke salon dan ke klinik kecantikan. Jadi Ines Kosmetik punya solusi, yaitu Ines Kosmetik punya makeup remover untuk membersihkan wajah sehari-hari, punya facial scrub dan juga masker. Jadi bisa dilakukan facial wajah di rumah minimal 2 kali dalam seminggu ya. Jadi buat teman-teman, Ines Kosmetik juga mempunyai dekoratif untuk melengkapi kecantikan wajah teman-teman, yaitu seperti lipstick, eyeshadow, blush on, compact powder, eyeliner, dan lain-lainnya. Yang wangi banget. Jadi buat teman-teman, kalau ingin order, nanti kalau ingin kepoin, boleh juga dikepoin di www.ines.co.id atau boleh juga langsung di aplikasi My Ines melalui Play Store. Atau teman-teman jika ingin langsung order, boleh di outlet-outlet terdekat di kota teman-teman, atau boleh juga di e-commerce seperti bibi.com, Lazada, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Baiklah, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada Ines untuk menjadi sponsor pada acara webinar hari ini. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Desi. Terima kasih, Kak Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Kak Wita. Nah, jadi teman-teman yang tertarik akan produk Ines bisa dibeli di outlet-outlet yang ada di kota kalian atau di e-commerce. Karena Ines itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, baik. Kita kembali ke sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Yuk, yang ingin bertanya lagi. Oke, sepertinya teman-teman sudah jelas semua ya akan penjelasan dari Kak Cornelia tadi. Baik, sebelum saya tutup acara pada hari ini, teman-teman bisa on cam dulu yuk. Karena sebagai kenang-kenangan kita akan screenshot acara pada hari ini. Yuk, on cam dulu teman-teman sebentar saja. Saya kasih waktu 10 detik untuk persiapan. Bisa sisiran dulu, bisa pakai kerudung yang belum, atau bisa bedakan dulu. Teman-teman on cam yuk. Kita foto bareng Kak Si tadi. Bareng Kak Cornelia maksudnya, maaf. Yuk. Yang belum on cam yuk. Yuk. Kak Aida, lalu ada Kak Angelin. Yuk, kita on cam dulu sebentar saja. Sebagai kenang-kenangan. Oh ya, untuk feedback akan diberikan di acara ya teman-teman. Oke. Kak Desi, Iya. Ini aku hitung ya, buat fotonya. Iya, sip. Oke. Ayo semuanya yang masih belum buka. Pokoknya ini kan ada 2 halaman ya, jadi aku bakal foto 2 kali. Nah kan buat kalian kan nggak tahu ya di yang halaman berapa, jadi senyum aja di dua-duanya ya. Aku foto sekarang ya. 1, 2, 3. Sekarang halaman yang keduanya. 1, 2, 3. Udah, makasih. Kembali ke Kak Desi. Oke, terima kasih Kak Sita. Nah, karena rangkaian acara pada hari ini sudah selesai dan terlaksana cukup baik, kita juga mendapatkan materi yang luar biasa dari
Kak Cornelia. Terima kasih banget untuk Kak Cornelia telah memberikan tips and trick, juga memberikan tadi itu kisi-kisi wawancaranya juga. Terima kasih banyak ya Kak Cornelia. Nah, juga terima kasih kepada peserta seminar online yang telah antusias untuk menyimak dan bertanya juga tadi. Lalu terima kasih kepada media partner dan juga terima kasih kepada Ines yang telah mensupport acara pada hari ini. Nah, untuk link feedback akan diberikan di akhir acara ya, sebentar lagi. Selanjutnya saya berterima kasih kepada panitia yang telah berkecimpung sehingga acara pada hari ini berjalan dengan begitu keren. Dan juga jangan lupa untuk men-screenshot acara siang ini karena sebagai jaga-jaga agar kita tidak bisa mengisi link feedback, teman-teman bisa memberikan nanti bukti screenshotnya kepada panitia ya. Baik, saya tutup acara siang hari ini. Saya Desi, terima kasih dan sampai bertemu di seminar online berikutnya. Selamat siang teman-teman. Untuk link feedback sudah saya berikan di kolom chat ya. Silakan